Konsumen ya custom saya pemerintah kita diskusi aja.
Bapak Ibu, 2 menit lagi kita akan segera mulaikan kegiatan kita pada malam hari ini. Mau ke toilet dulu silakan Pak. Seleksi daerah dulu. Biasanya semuanya. Udah gitu. Radio Republik Indonesia Manado bersama Kodam 13 Merdeka mempersembahkan Ruang Rindu Talk Show and Live Music langsung dari Studio 3 RRI Manado. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang menyaksikan acara kita hari ini Ruang Rindu Live Music, kita mengundang hadirin untuk berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, hari ini kita tentunya berbahagia karena di acara Ruang Rindu Live Music Talk Show ini juga kita akan siarkan secara langsung gitu ya, Reni. Betul ya? sekali. Tapi kita harus cek ombak dulu nih, walaupun sudah malam, apalagi ini malam minggu, harusnya semangat semua yang ada di sini ya. Iya. Selamat malam semuanya. Gitu dong. Wah. Tadi gak kedengeran suaranya soalnya. Iya, malam minggu cuaca di luar di sana cukup mendukung ya. Betul. Walaupun dingin-dingin tapi semangat kita harus lebih luar biasa untuk malam hari ini. Iya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk pemirsa dan penonton, apalagi juga yang ada di rumah mungkin ingin menyaksikan secara langsung, bisa tonton melalui Facebook dan juga YouTube di RRI Manado. Dan juga siaran kita hari ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado.
Iya, ya jadi silakan langsung di 94,5 FM dan 88,2 ya. Betul. Silakan. Kalau belum berkesempatan hadir di sini juga, kalau mau hadir juga bisa nggak sih? Boleh, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, ya. nah kalau biasanya Ruang Rindu itu biasanya dipandu oleh Ketua FKP kita Ibu Anet ya malam minggu. Nah tapi mulai bulan ini, mulai tahun ini ya kita Ya. spesial Ruang Rindu sebulan sekali. Kita ada Ruang Rindu and Talk Show dengan topik-topik atau tema-tema yang menarik tentunya, yang berkaitan dengan apa yang sekarang lagi ramai di masyarakat. Termasuk juga malam hari ini ya, nantinya kita akan bersama-sama ngobrol, ada sebuah topik yang menarik dan nanti narasumber-narasumber yang luar biasa juga. Tapi nanti kita akan perkenalkan. Nah. Betul. Dan Nah. hari ini juga penuh dengan lagu-lagu nostalgia juga Randy. Dan nanti akan dinyanyikan oleh tamu-tamu spesial kita. Buat kamu yang penasaran, nanti jangan kemana-mana, tonton terus gitu ya di RRI Manado. Karena kita hadir sampai di pukul 22 malam hari nanti dan Betul. hadirin dan juga pemirsa yang lagi menyaksikan, inilah Ruang Rindu Live Music dan Talk Show. Silaturahmi menuju pemilu damai. Selamat malam. Aku termenung di bawah mentari, di antara meganya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan indahnya hidupku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia.
ku jalin lagu, bisikan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicembu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicembu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, oh. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Cintaku dari Chrisye. Wah, kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu Bapak Ibu ya, silakan tepuk tangan. Kalau mau goyang-goyang juga nggak apa-apa ya. Iya, pokoknya Karena, bebas malam betul, hari ini. konsep kita kan lebih santai malam hari ini, jadi nggak usah Betul. terlalu kaku lah Bapak Ibu. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat dengerin Ruang Rindu di Pro 1 Saya kirain tadi Manado ya. pas banget buat pacaran. Oke. Ya ya. Padahal sama aja sih malam Minggu sama malam-malam yang biasanya. Tapi kalau anak-anak muda sih biasanya kalau malam minggu identik, wah pasti pacaran gitu ya. Betul. Nah biar lebih seru datang aja langsung ke Studio 3 RRI gitu ya. Karena hari ini ada Ruang Rindu nih, pas banget untuk rame-rame gitu ya malam hari ini. Betul sekali. Dan tadi sebelum cintaku ada lagu Chrisye juga, Damai Bersamamu. Ya. Lagu ini dirilis di tahun 1996 yang lalu. Betul. Dan harapan kita bersama juga, pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Sama seperti lagu Chrisye tadi ya, Iya. Damai Bersamamu. Selalu damai. Yang pasti kalau misalkan di luar sana nggak damai, yang penting kita pembawa damai. Gitu Betul, ya. luar biasa sekali ya. Oke. Dan yang pastinya malam hari ini seperti kita bilang tadi, tidak hanya menyanyi lagu-lagu kenangan nostalgia gitu ya malam hari ini, pastinya juga ada talk show-nya. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemilu juga gitu ya. Iya, silaturahmi menuju pemilu damai. Betul. Dan yang pasti kita langsung saja talk show ini akan dipandu oleh Randy. Oke, terima kasih. Dan kayaknya biar lebih hangat suasananya saya harus ke bawah ini ya. Kalau di atas saya berasa kayak lagi dihakimi sendiri. Oke, saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita terkait silaturahmi pemilu damai. Kalau biasanya mungkin kita lihat sosok-sosok ini dengan seragam mereka agak serem juga, kita takut juga begitu ya. Tapi malam hari ini
narasumber-narasumber kita dengan pakaian yang casual, lebih santai lagi. Ya, jadi saya nggak terlalu takut juga nih. Biasanya, aduh, agak serem juga sama bapak-bapak ini ya, sama ibu juga ada. Ya, oke, langsung saja kita berkenalan dengan sejumlah narasumber. Malam hari ini banyak sekali narasumbernya dan mereka nggak cuma sekedar bakal ngobrol, tapi juga nanti akan nyanyi. Wah, oke, sudah bersama kita malam hari ini hadir di Studio 3 RRI Manado, Irjen Pol Pak Yudiawan dari selaku Kapolda Sulawesi Utara. Selamat malam, Pak. Oke, selanjutnya sudah bersama kami juga dari Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Pak Legowo WR Jatmiko. Selamat malam, Pak. Iya, casual semua ya kan? Kemudian juga, jadi dari TNI ini mewakili segala unsur sepertinya malam hari ini. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8, Laksmana Pertama TNI Pak Nol DJ Tangka SAPM TR Opsla CHRMP. Selamat malam, Pak. Dengan kotak-kotak malam hari ini. Kemudian Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut Samratulangi Marsma TNI Pak Ramot CP Sinaga SE MH. Selamat malam, Pak Ramot. Salam Dirgantara. Kalau dan Lantamal salam apa ya? Oh. Kemudian hadir juga dari penyelenggara pemilu ini, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, sudah bersama kami Dr. Ardiles MR Mewo SI PMSI. Selamat malam. Dengan batiknya malam hari ini. Di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan diri, luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, Pak ya. Kemudian juga Ketua KPU Sulawesi Utara Pak Kenli Poluan. Selamat malam. Baik. Dan tidak ketinggalan juga kami mengundang tokoh agama. Sudah bersama kami yang paling cantik malam hari ini di antara seluruh narasumber yang hadir. Umi Sida Bahmid SPDI MPD. Selamat malam, Umi. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk ke seluruh narasumber kita malam hari ini. Oke, jadi nantikan juga ya, nanti mereka bakal memberikan suara-suara terbaik mereka malam hari ini. Siap-siap, udah latihan berapa lama nih bapak-bapak untuk nyanyi nanti. Oke, saya menuju ke Irjen Pol Yudiawan terlebih dahulu. Pak, ini dari Kapolda sendiri apa yang menjadi strategi utama untuk menjamin keamanan pemilu? Sebelum pemilu, kemudian sampai dengan pasca nanti putusan siapa pemenang di pemilu tahun 2024 ini. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang kami hormati Bapak Pangdam, terutama Bapak Tuan Rumah, Pak RRI, Pak Bawaslu, KPU, dan Lantama, dan Lanut, dan Pus, ya, Pomat nih. Kemudian Ibu dari Agama dan seluruh hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini pola pengamanan adalah kita semua yang ada di Polda itu terlibat, Pak. Khususnya para pejabat utama. Karena di situ ada namanya preventif, preemptif, dan represif. Nah, khusus untuk di kepolisian sendiri kita beranggotakan 9.111. Nah, dari 9.111 ini yang terlibat langsung di dalam pengamanan pemilu adalah 7.523. Itu tersebar dari Polres dan Polda. Kemudian dibantu oleh unsur dari TNI, Pak Pangdam, yaitu 1.246. Kemudian dari Linmas adalah 16.480. Nah, kita juga sudah memetakan antara TPS-TPS pada saat nanti pemungutan, ada yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kalau yang kurang rawan itu 2 anggota Polri, kemudian mengawasi antara 12 sampai dengan 40 TPS, dan dibantu Linmas 24 sampai 40 orang. Kemudian untuk yang rawan itu 2 Polri, 2 TPS, dan 4 Linmas. Kemudian kalau untuk yang sangat rawan, itu 2 anggota Polri, 1 TPS, dan 2 Linmas. Dan itu pun juga kita harus mengawasi sekitar 8.240 TPS yang terbagi menjadi yang kurang rawan, yaitu 6.527. Kemudian ada yang rawan, itu 1.551. Dan yang sangat rawan adalah 155. Dan ada 7 di tempat khusus, yaitu LP dan rumah sakit. Nah, dalam polanya adalah ada Satgas Preventif, kemudian ada juga Satgas Humas, kemudian Satgas Tindak,
dan lain sebagainya sudah kita bagi-bagi sesuai dengan perteraan tugasnya. Saya kira demikian. Wah, luar biasa ini, Pak. Strateginya luar biasa ya, banyak tempat-tempat yang tentu menjadi fokus pengamanan untuk pemilu nantinya ya. Baik, dan pertanyaan yang sama juga nih. Saya kali ini menuju ke, kalau tadi dari pihak kepolisian, Polda Sulawesi Utara, saya menuju ke pihak TNI sendiri. Ke Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Pak Legowo WR Jatmiko. Kalau dari TNI sendiri seperti apa dari Pangdam 13 Merdeka untuk strategi utama menjamin pengamanan pemilu? Baik, terima kasih pendengar Radio Pro 1 FM yang saya hormati, Kapolda yang saya hormati, Ketua KPU, Bawaslu, Kepala RRI, kemudian Dalan Tamal, Dalanut, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sangat berbahagia bisa berkumpul di RRI dalam rangka membagi rindu. Nah, ini karena di ruang rindu. Rindu untuk damai. Nah, makanya tagline-nya adalah pemilu damai. Seperti yang disampaikan untuk Kodam 13 Merdeka, sebelumnya saya memberikan informasi bahwa wilayah kerjanya Kodam 13 Merdeka itu ada 3 provinsi, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sehingga saya selaku Pangdam harus adil, tidak hanya di Sulawesi Utara saja yang saya selalu hadir, saya juga harus membagi waktu di Gorontalo maupun di Sulawesi Tengah. Pendengar Radio Pro 1 FM yang saya hormati, untuk strategi kalau di kami sebagai Pangdam 13 Merdeka ada 5 strategi untuk menjamin keamanan pemilu. Yang pertama, kita harus melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama antar lembaga, baik itu aparat keamanan, TNI Polri, kemudian KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian yang kedua, harus kita sama-sama mengawasi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Ya, di sebelah kanan saya itu KPU, sebelah kiri saya Bawaslu. Harus kita awasi semuanya, ya. Karena beliau-beliaulah ini yang nanti akan menjadi pemain di dalam pelaksanaan pemilu ini. Harus kita semuanya ikut membantu mengawasi supaya semuanya berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, kita harus mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa pemilu ini harus dilaksanakan. Jangan sampai ada tidak mau memilih. Nah, tidak mau memilih. Kemudian kalau memilih jangan asal nyoblos saja. Semuanya dicoblos sama aja tuh tidak memilih juga. Nah, ini harus mengedukasi kepada masyarakat supaya betul-betul tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak baik, tidak benar, atau yang kita sebut berita hoax lah. Kemudian yang keempat, kita bersama Polri, Polda khususnya, kita harus memperkuat diri kami sendiri, memperkuat anggota supaya anggota itu sehat, walafiat, tidak capek, tidak mengeluh. Sehingga yang kita awasi itu banyak sekali. Seperti yang dijelaskan Pak Kapolda tadi, di Sulawesi Utara aja sudah berapa? 8.000 kurang lebih TPS. Itu di Gorontalo juga sekitar 8.000 juga. Di Sulawesi Tengah juga 8.000. Padahal kita pasukannya juga terbatas karena dibagi-bagi itu. Ya, ada yang ya dibagi-bagi seperti ada yang rawan, yang agak rawan, dan agak ya aman. Kemudian yang kelima, harus kita responsif terhadap setiap potensi gangguan keamanan, sehingga apa yang kita nanti akan kita laksanakan berhasil dengan sukses. Gangguan keamanan, ancaman itu banyak itu. Hujan misalnya, pengiriman logistik kena hujan nanti basah, rusak itu alat-alat peraganya itu, alat untuk pemilu rusak, itu akan mengganggu semuanya. Jadi
yang kelima adalah responsif terhadap setiap gangguan. Saya rasa demikian untuk strategi dari Kodam 13 Merdeka. Iya, Terima kasih. Kodam 13 Merdeka ini bahkan lebih luas lagi ya. Jadi Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah ya. Jadi luar biasa, kerja keras juga ini. Nah, tadi juga sempat disinggung ya terkait dengan mengantisipasi potensi gangguan keamanan ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri gimana antisipasi seperti apa yang dilakukan ya untuk mencegah atau ya mengantisipasi potensi gangguan keamanan? Karena juga Sulawesi Utara juga termasuk daerah yang masuk di indeks kerawanannya tinggi juga ya. Dibandingkan daerah-daerah lainnya, Pak. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, kita ada 5 strategi. Ya. Nah, ini sudah kita laksanakan di masing-masing daerah. Saya sendiri langsung komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, itu baik di Gorontalo, Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah. Sehingga kita sekalian mengedukasi bahwa mereka-mereka lah, beliau-beliau lah menjadi pemimpin masyarakat. Untuk apa? Untuk mengedukasi itu. Nah, kemudian kami menyampaikan juga bahwa Bapak Ibu sekalian merupakan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau tokoh-tokoh di wilayah-wilayah itu ngomongnya salah, akhirnya salah semuanya. Nah, makanya kita mengajak supaya ngomong yang benar. Informasi berita-berita yang disampaikan itu benar. Jangan sampai ada yang berita hoax dibesar-besarkan, kemudian akhirnya masyarakat tidak mau memilih. Kalau masyarakat tidak mau memilih, akhirnya nanti pemimpin kita yang dipilih siapa? Ini yang yang sudah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Termasuk kemarin kami di Kodam 13 Merdeka di kampung di desa Arakan itu kita sekalian menanam mangrove dan kami mengedukasi ke masyarakat, termasuk ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di situ, dan kita sampaikan, mari kita sama-sama melaksanakan pemilu ini dengan damai. Demikian. Baik, ini sementara untuk kalau dari Kodam sendiri, pengaturan untuk tugasnya sendiri seperti apa untuk pengamanannya? Pak Legowo. Para pendengar radio Pro 1 FM, kami di TNI Angkatan Darat khususnya dan pada umumnya TNI kami sudah mempunyai buku. Yang pertama buku netralitas. Ya. Yang kedua buku ini aturan pelibatan dalam pengamanan pemilu. Ya. Kita sudah bekerja sama dengan Polri, khususnya kalau di kami di wilayah Kodam 13 Merdeka dengan Polda Sulut, Polda Sulteng dan Polda Gorontalo. Kami membantu Polda 3 provinsi ini untuk bersama-sama mengamankan pemilu seperti yang Pak Kapolda Sulut tadi sampaikan bahwa ada yang 8.000 TPS. Kami juga ada di situ sudah kita bagi. Khususnya di kami siap operasi itu 3.799 prajurit di Sulawesi Utara. Kemudian 2.913 di Sulawesi Tengah dan 1.843 di Gorontalo. Nah, kami membantu untuk bersama-sama mengamankan pemilu yang akan kita selenggarakan pada bulan Februari nanti. Demikian. Kembali ke Pak Kapolda, Pak Yudiawan. Pak, kalau dari Kapolda Sulawesi Utara sendiri seperti apa juga untuk antisipasi potensi gangguan keamanannya? Terima kasih Pak. Baik pendengar di studio maupun di luar. Jadi kami mengantisipasi dengan pertama kami juga langsung terjun ke kelompok elemen masyarakat yang kami sudah sebagian di wilayah Manado dan sekitarnya dan Bitung dan nanti akan ke wilayah lain sampai dengan Kota Mobagu. Terutama kita melakukan pendidikan kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas supaya kondusif menjelang pemilu. Yang pertama adalah paling utama adalah melaksanakan deteksi dini. Ya, dengan deteksi dini ini kita akan tahu kira-kira pola kerawanan yang akan muncul. Kemudian yang kedua melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan penerangan pada masyarakat, juga
kami paling penting adalah mengamankan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Kemudian juga melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap calon, ini khususnya di pusat ya. Kemudian juga melaksanakan penindakan apabila terjadi sesuatu, itu berupa upaya paksa terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu. Kemudian juga melaksanakan penegakan hukum, kemudian melakukan monitoring, pemetaan, profiling, dan penindakan terhadap munculnya aksi teror. Karena ini yang utama, dari dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang kondusif, juga melaksanakan sosialisasi, edukasi, publikasi, maupun counter opini, berita negatif. Nah, yang paling kita antisipasi adalah munculnya berita-berita hoax yang nanti menimbulkan kerawanan. Kemudian juga melakukan kegiatan bantuan berupa dukungan personel, logistik, sarana prasarana demi kelancaran pengamanan tahapan pemilu. Jadi itulah yang upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Sulawesi Utara. Demikian. Baik, jadi masyarakat tidak perlu takut ya, ini keamanan sudah dijamin ya, untuk keamanan bahkan dari Kodam sendiri sampai ke Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo ya, karena mencakup 3 daerah ini, Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Tengah serta Gorontalo. Baik, waduh kita nanti masih bakal ngobrol lagi ya, pendengar masih dengan topik yaitu silaturahmi menuju pemilu damai. Ini harapan kita bersama, dan sekali lagi sebenarnya pemilu damai ini bukan hanya tugas bapak-bapak yang ada di sini, tetapi tugas segenap elemen bangsa. Termasuk kita juga masyarakat, semua yang hadir di sini, dan juga pemirsa yang lagi mendengarkan, yang lagi menyaksikan juga. Dan kita jeda kembali, kita akan seperti tema acara kita Ruang Rindu. Jadi kita bakal nyanyi-nyanyi dulu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama narasumber kita malam hari ini. Ya Lin. Oke. Terima kasih Randy. Wah, tadi agak tegang-tegang ya. Aku lihat penontonnya yang tegang. Kalau bapak-bapak di sini smile terus gitu ya. Keren. Oke, yang pasti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu pastinya. Salah satu program yang diadakan oleh Pro1. Dan tentunya pada malam hari ini ya, spesial dengan tema silaturahmi menuju pemilu damai. Semuanya harus damai ya. Dan yang pastinya sekedar informasi untuk Bapak Ibu pendengar ya, Ruang Rindu ini adalah salah satu program yang ada di RRI Pro1 Manado setiap malam. Tapi khusus setiap hari Sabtu itu dipandu oleh ketua fans dari Pro1. Dan yang pasti sekarang kita akan menghadirkan lagu yang sering di-request di acara Ruang Rindu. Tentunya lagu ini dengan judul Baby Blue. Ya, lagu yang dibawakan oleh George Baker. Mungkin ada kenangan atau ada yang memori dengan lagu ini? Yuk langsung kita dengarkan saja lagu Baby Blue. Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau nyanyi sama-sama boleh silakan ya. Ini lagu pasti tahu semuanya. See you want me today, that's the world's come back to stay, that's the only comes to pray, our heart loads. Ayo ibu, nyanyi. She was with to cry that the love for me has died, but she found somebody else. Don't suppose. Yang di sebelah sini mungkin Baby Blue, suaranya mana? Baby Blue, do you know that I'm still in love with you? Yang di sebelah kiri sini. Now I know that you want me here no more. Oh, I love you. Oh, I need you, Baby Blue. Semuanya boleh nyanyi sama-sama ya. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget
and hit close. You still in my mind, and I know I can find such a girl, my sweet girl, baby blue. Sekali lagi semuanya, baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you want me here no more. Oh, I love you. Oh, I want you, baby blue. Oh, I need you. Oh, I want you, baby blue. Terima kasih Bu Ibu Bapak-bapak. Oke, terima kasih Kak Ranti. Wah, tadi sudah artisnya yang nyanyi. Tapi kayaknya malam hari ini gak seru ya kalau bintang tamunya yang akan membawakan lagu kenangan. Setuju? Setuju. Sekarang kita mau panggil nih komandannya ini ya. Aduh, kalau panggil komandan rasa-rasa deg-degan. Tapi aduh, gimana ya? Ya udah, aku panggil aja ya, Lia. Oke, tembang kenangan selanjutnya kita mengundang Bapak Pangdam 13. Bapak Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Legowo WR Jatmiko. Pak, mic ya Pak, kasih bawah. Ada mic tambahan? Oke. Ya, sebentar. Malam Pak, malam hari ini Bapak mau nyanyiin lagu apa nih Pak? Kebetulan ini saya sangat rindu dengan RRI untuk talk show. Ada kenangan memori juga gitu Ada ya? memori dengan RRI kita. Waduh, kira-kira memorinya di bawah pohon mana Pak? Oh enggak ya, di studio ya? Ya di studio. Itu yang Bapak ingat memorinya waktu datang ke RRI apa itu Pak? Kalau boleh cerita sedikit Pak. Saya pikir tuh RRI itu tidak naiknya tidak terlalu tinggi. Ternyata Pak? Ternyata hampir mundur di mobil. Waduh, untung ada prajurit-prajurit yang dorong ya Pak ya? Enggak ya Pak? Enggak. Termasuk tadi mau datang sini juga mau mundur di mobil. Untung maju terus ya Pak? Oke Pak, malam hari ini mau bawain lagu apa? Judulnya apa nih Pak? Dalam Kerinduan. Dalam Kerinduan. Kalau boleh cerita Pak, Dalam Kerinduan. Ini ada memori apa sebenarnya di lagu ini Pak? Ya, waktu saya masih pangkat Letnan Kolonel, saya pernah bertugas di Sulawesi Utara. Saya rindu mau tugas di Sulawesi Utara lagi. Ternyata begitu saya sudah keliling-keliling Indonesia, kembali lagi menjadi Pangdam 13 Merdeka. Wow, keren. Doanya terkabulkan, balik lagi ya Pak ya. Oke, langsung aja Pak, kita nggak sabar ya untuk mendengarkan suara lagu yang dibawakan oleh Bapak dengan judul Dalam Kerinduan. Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi?
dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Beri tepuk tangan dong. Wah, ini kayaknya Bapak kalau nyanyi satu lagu aja kayaknya Pak, aduh bisa langsung masuk dapur rekaman ini Pak. Bisa produksi langsung 12 lagu nih kayaknya. Suaranya enak banget ya. Dan kayaknya tuh kurang seru ya kalau malam hari ini tadi kan Pak Pangdam sudah membawakan lagu dalam kerinduan. Nah kayaknya harus dibalas sih sebenarnya ya. Harus dibalas lagi, harus dipanas lagi hari ini. Dan kita akan dengarkan ada lagu balasan nih dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Pol Yudiawan. Wah, kayaknya ini kita panggil suhu-suhu semua ini ya. Diam-diam ternyata bapak-bapak punya suara yang luar biasa gitu ya. Pak mau nyanyiin lagu apa nih hari ini Pak? Sama dengan Pak Pangdam, ada rindu-rindunya. Ada rindu-rindunya. Seperti sini juga, Ruang Rindu. Ruang Rindu, pas dengan tema ya Pak ya? Jadi lagunya Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng. Oh, ini kayaknya lebih modern gitu ya, keren banget. Oke Pak, kalau boleh tahu ini kenapa nih suka dengan lagu ini? Jadi ceritanya saya sangat mencintai ibu saya. Oh iya. Ya makanya lagunya kayaknya pas. Bahwa saya yakin semua yang hadir di sini karena berkat doa restu dari orang tua, khususnya dari ibu. Ya. Oke, keren ya. Langsung saja kayaknya kita langsung dengarkan lagu dibawakan oleh Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Pol Yudiawan. Lagu Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng. Silakan Pak. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali.
Ku ingin engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Sebentar Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan iri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu, hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu, hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Oke, terima kasih Pak. Keren ya. Yang pasti kalau lagu, kalau tema ibu pasti menyentuh hati. Pasti semuanya itu nggak akan bisa gitu ya melupakan yang namanya jasa seorang ibu. Apalagi kalau orang tua jauh, apalagi yang ada yang merantau dari kota ke kota yang lain gitu ya, pasti kasih sayang ibu selalu dirindukan. Wah, keren ya. Dan yang pastinya Ruang Rindu hari ini juga tentunya ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan tentunya pasti dengan tema yang sama, silaturahmi menuju pemilu damai. Bertepuk tangan dong semuanya. Oke, Bapak Ibu ya dan juga pemirsa RRI Manado di hari ini yang lagi nonton di YouTube atau juga di Pro 1 gitu ya hari ini, yang juga mendengarkan siaran kita melalui siaran RRI Pro 1 Manado. Sekarang kita lanjut lagi yuk talk show kita yang masih dipandu oleh teman saya, Randy. Baik, terima kasih Yelin, dan nanti hiburannya nanti lagi Bapak Ibu ya. Yang di rumah juga nanti hiburannya masih ada. Tapi wah luar biasa nih Bapak-Bapak kita. Tapi gak apa-apa ya, relax dulu Pak. Di tengah kesibukan malam hari ini kita nyanyi-nyanyi bareng di sini ya. Oke, nah sudah hadir juga tadi di awal saya sudah perkenalkan ya dari penyelenggara pemilu, dari pihak Bawaslu dan juga KPU. Ketua Bawaslu kita, Dr. Ardiles MR Mewo SIP MSI, dan juga Ketua KPU Sulawesi Utara, Pak Kerli Poluan. Nah, saya mau nanya-nanya juga ini, masih terkait dengan topik kita ya, menuju pemilu damai, yang tentu kita harapkan bersama ya, tercipta di pemilu tahun 2024 ini. Nah,
Sejauh ini apakah sudah ada ditemukan potensi-potensi kerawanan atau gangguan untuk kelancaran pemilu? Saya ke Bawaslu terlebih dahulu, Pak Ardiles. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Ketua KPU, Pak Danlanut, Pak Danlanal. Terima kasih Pak Pangdam sudah menginisiasi acara yang sangat penting, walaupun suasananya agak santai, tapi tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan, diskusikan dalam rangka menuju pemilu tanggal 14 Februari yang memang semakin dekat ya. Kami dari Bawaslu tentu yang pertama terus melakukan tugas dan fungsi, melaksanakan pengawasan, dan memang sampai hari ini kita sudah terbentuk semua pengawas di lapangan di 171 kecamatan, ada 513 pengawas. Di 1839 desa kelurahan juga sudah ada masing-masing 1 orang, dan juga sudah terbentuk, barusan kita bentuk di 8.240 pengawas di TPS, dan mudah-mudahan ketika waktunya nanti di hari pemungutan suara semua jajaran pengawas ini siap bekerja, dan satu hal yang pasti kita menekankan soal independensi, netralitas, itu yang paling utama bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Yang kedua memang tadi ditanya soal potensi pelanggaran. Tentu saja potensi-potensi pelanggaran itu sudah kita bahas sejak jauh-jauh hari, dan itu menjadi perhatian kita semua, terutama teman-teman pengawas. Namun memang Bawaslu sejak awal juga mengingatkan, menyampaikan kepada semua pihak bahwa kita mengedepankan pencegahan ya, dan dengan upaya-upaya pencegahan tentu kita berharap pelanggaran-pelanggaran yang tadi disampaikan ada potensi-potensi pelanggaran itu tidak terjadi. Itu harapan kita di Bawaslu, sehingga baik dengan KPU, dengan peserta pemilu, kita sering memberikan himbauan, sering memberikan saran, dan seterusnya supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Namun demikian memang ya, dengan kewenangan yang ada di pengawas pemilu, kalau memang ada pelanggaran ya tentu kita akan tindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Sejauh ini sudah ada pelanggaran? Sudah ada. Sudah ada ditindak? Misalnya di Gakumdu bersama Pak Kapolda dan Kejaksaan kita sudah ada 2 tindak pidana pemilu. Di Kota-Kota Mobagu 1, kemudian di Talaut 1 juga kita sudah selesai penanganannya. Baru ada juga pelanggaran-pelanggaran administratif. Dalam proses tahap pemilu ini kita sudah selesaikan juga. Dan bahkan ada yang sementara berjalan yang sementara kita selesaikan. Itu tentu apa yang kita kerjakan hari ini ya, dan menuju pada pemungutan suara yang semakin dekat. Yang ketiga, dalam kesempatan baik ini juga kita ingin mendorong terus partisipasi masyarakat, karena memang dalam pemilu kali ini peran serta masyarakat itu sangat penting ya. Baik pengawas pemilu maupun masyarakat, kita berkolaborasi untuk melakukan pengawasan supaya setiap sudut tempat di mana pelaksanaan pemilu dilakukan itu dapat terawasi semua, sebagaimana disampaikan Pak Pangdam tadi. Semakin banyak orang yang mengawasi akan semakin baik, sehingga kita mendorong terus pengawasan partisipatif dari masyarakat. Dan yang terakhir sekira kita juga terus kampanyekan menolak money politik, isu sara, politik identitas, penyebaran berita bohong, ini terus kita kampanyekan tidak terjadi dalam pemilu kita di Sulawesi Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya ya, supaya tentu yang kita harapkan sebagaimana tema acara malam ini, ya pemilu kita boleh berlangsung dengan damai. Itu mungkin, makasih. Baik, saya ke Ketua KPU Sulawesi Utara, Pak Kenli Paluan. Pak, dari KPU sendiri kesiapannya seperti apa ini untuk pelaksanaan pemilu? Karena sudah kurang dari 1 bulan ya, sepertinya ya. 17 hari. 17 hari, betul. Tinggal 17 hari ya. Ini kesiapannya sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, baik, makasih. Selamat malam Pak Pangdam, Pak Kapolda, Ketua Bawaslu, Pak Danlan Tamal dan Lanut, tuan rumah, Ibu tokoh agama, Ibu Umi. Di KPU sendiri sekarang ini sedang, dan sampai malam ini, sedang melaksanakan 2 agenda yang urgensi itu. Yang pertama, distribusi logistik surat suara. Terutama surat suara yang mengalami kerusakan atau kekurangan. Sekarang ini di kantor KPU
teman-teman kabupaten kota sedang mengambil surat suara yang akan dipakai setelah dilakukan sortir lipat ya, di gudang kabupaten kota. Kemudian kami sedang melakukan pengepakan, pengepakan semua perlengkapan logistik untuk dimasukkan di kotak suara. Nanti sampai tanggal 30 itu semuanya sudah selesai, supaya tanggal 1 sudah persiapan distribusi logistik ke kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS ya. Nah, karena ketentuan di TPS itu logistik itu harus sampai di TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, jadi sekitar tanggal 13. Nah, yang kedua yang sedang kami kerjakan itu adalah melakukan bimbingan teknis kepada sekitar 57.000 anggota KPPS di seluruh Provinsi Sulawesi Utara yang akan mengelola 8.240 TPS dan melayani sekitar 9.600.000 1,9 juta pemilih, kurang lebih di seluruh pemilih Sulawesi Utara. Jadi proses penguatan dan pemahaman teman-teman KPPS terkait teknis pelaksanaan di tempat pemungutan suara itu harus kami kuatkan, karena mereka itu adalah yang paling depan dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Jadi kalau mereka memahami betul semua proses tahapan, mekanisme dan prosedur dalam pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi, maka masalah-masalah yang akan muncul atau biasanya muncul di tempat pemungutan suara itu bisa diminimalisir. Terutama kami memitigasi agar tidak adanya PSU atau pemungutan suara ulang, walaupun kemungkinan itu ada ya, tapi kami berupaya supaya dengan penguatan sumber daya manusia di tingkat TPS, maka tidak ada kelalaian ya, atau masalah-masalah teknis pengelolaan di TPS yang dilakukan oleh teman-teman KPS. Ini sampai malam ini, besok itu proses bimbingan teknisnya sementara berjalan. Saya kira itu yang sedang kami lakukan. Makasih. Iya, tahapannya sekarang kan lagi kampanye ya, lagi seru-serunya kampanye, terus sekarang juga lagi rame di sosial media juga. Nah, lagi rame juga sekarang ini kalau ada pasangan dari partai tertentu gitu ya, pendukung paslon tertentu misalnya kampanye, tiba-tiba ada yang lewat terus menyerukan rivalnya, pendukung dari paslon yang lain. Nah, ini yang lagi rame juga di media sosial. Sejauh ini sih belum ada laporan rusuh gitu ya, masih canda-candaan aja sejauh ini. Nah, ini gimana untuk hal-hal yang seperti ini dari Bawaslu melihatnya seperti apa nih? Dan kalaupun masyarakat misalnya menemukan hal-hal yang melanggar, berpotensi mengganggu keamanan, kelancaran pemilu, bisa nggak lapor ke Bawaslu juga nih? Iya, tentu kalau bicara soal larangan jelas ya di undang-undang ada larangan-larangan ya yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye, dan ini terus kita sosialisasikan memang kepada peserta pemilu ya. Tapi memang kita ikuti di media sosial memang rame ya, ada kampanye calon yang satu, tiba-tiba calon yang lain. Tapi begitulah sebenarnya, memang ini kan pemilu pesta rakyat ya, di mana tempat kita sama-sama mendukung ya, pilihannya gitu kan. Nah, sepanjang itu berjalan dengan aman, tentu dengan dukungan pengamanan dari pihak kepolisian, TNI, semua stakeholder, kami kira ini bisa potensi-potensi lebih lanjutnya bisa kita minimalisir. Namun demikian, memang kita menghimbau masyarakat ya, dalam kampanye ini masih ada, berarti kampanye tinggal 13 hari ya Pak Ketua ya, karena 17 hari lagi pemilu, ada 3 hari masa tenang, kampanye berarti kurang lebih 14 hari. 14 hari ke depan, ini kampanyenya semakin berskala besar karena sejak 21 hari sebelumnya sudah ada kampanye rapat umum namanya. Nah, kampanye rapat umum ini akan melibatkan lebih banyak orang lagi. Jadi tentu kita berharap semua bisa menahan diri,
ya mendukung siapapun itu hak setiap orang, itu adalah hak bagi masing-masing orang yang punya hak pilih. Tapi mari juga kita saling menghormati dengan pilihan orang lain supaya walaupun ketemu di jalan, ya tadi ada suasana yang yang akrab, yang justru saya kira ini ciri khas di Sulawesi Utara sebenarnya begitu juga, Pak. Nah, sebenarnya dari pemilu ke pemilu, pilkada kita kelihatan memang dinamikanya tinggi. Kita kalau bicara indeks kerawanan dari pemilu ke pemilu kita diprediksinya memang tinggi indeksnya, tapi di akhir tentu berjalan dengan lancar. Itu pula yang kita harapkan. Walaupun Sulawesi Utara ini termasuk daerah rawan, IKP-nya kita oleh Bawaslu RI itu di peringkat 2 setelah DKI. Dan mudah-mudahan dengan sudah kita mitigasi sejak awal, sudah kita minimalisir sejak awal, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Dan bahkan mungkin jadi tempat untuk kita saling mengakrabkan. Ya. Kampanye bisa berjalan dan seterusnya, dan saling kita menghormati dan menjaga. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu ya kita sudah cari tahu bagaimana dari Bawaslu dan juga KPU terkait dengan proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini ya. Dan kita kali ini bergeser ke sebelah, ke Danlan Tamal, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 8, Laksmana Pertama TNI Patrol DJ Tangka SAP MTR Opsla CHRMP, dan juga ke Danlanut nih, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Danlanut Samratulangi Marsma TNI Pak Ramot CP Sinaga SEM Han. Kita akan cari tahu juga bagaimana nih kesiapan menghadapi pemilu tahun 2024. Saya ke Pak Danlan Tamal terlebih dahulu, silakan. Pak Noldi. Ya, terima kasih Mas Randy, selamat malam. Bapak Pangdam, Kapolda, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Ketua Kepala RRI dan Ibu Susida dan Lanut Sri dan seluruh pendengar Pro 1 FM baik di studio maupun yang berada di rumah. Terima kasih. Kami dan Lantamal sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL 8 sebagai bagian integral dari TNI khususnya di Kodam 13 Cendrawasih tentunya di mana Pangdam sebagai Panglima Komando Kewilayahan akan mempersiapkan kami atau memerintahkan kami apabila ada dinamika yang terjadi di lapangan. Walaupun harapan kami pemilu damai dapat terlaksana sampai dengan tahapan akhir pemilihan ini. Kemudian yang telah kami siapkan, perlu kami sampaikan juga bahwa luas wilayah kerja Lantamal 8 itu 2 provinsi dan sebagian Sulawesi Tengah, di mana kami sampai Pangkalan Angkatan Laut yang ada di Toli-Toli. Sehingga kami harus mendispersikan pasukan kami sewaktu-waktu apabila dibutuhkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kita bersama tentunya namanya pesta demokrasi, tentunya namanya pesta itu ada kegembiraan, namun pasti ada dinamikanya. Nah, Lantamal 8 sudah siap untuk menghadapi dinamika yang akan terjadi, walaupun kita harap semuanya bisa kondusif dan outcome-nya harapan kita stabilitas terjaga sehingga tahapan pemilu boleh terlaksana. Tanggal 22 Januari kemarin hari Senin kita Lantamal 8 telah melaksanakan apel gelar kelengkapan untuk menyiapkan alutsista dan personil dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu. Sehingga nanti pada akhirnya kelak kita akan membantu Kodam apabila dibutuhkan suatu. Demikian Mas Randy. Baik, terima kasih Pak Noldi. Kemudian ke Danlanut, ke Marsma TNI Paramot CP Sinaga SEM Han ya, ini juga adakah kunjungan yang sudah dilakukan juga ke daerah-daerah juga yang mungkin dirasa rawan terjadi konflik nih Pak? Baik, terima kasih Mas Randy. Yang terhormat Pangdam, Kapolda, Bawaslu, KPU, tokoh agama, dan Lantamal, serta para pemirsa yang ada di studio dan maupun dimanapun berada, Pro 1 FM RRI Manado yang saya cintai dan berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya sebagai Komandan Lanut Samratulangi izin juga memberikan penjelasan sedikit tentang keberadaan kami Lanut Samratulangi.
mungkin para pemirsa sekalian juga jarang atau malah banyak yang belum kenal tentang Lanut. Kami sendiri berada di sini adalah bagian dari TNI seperti juga Angkatan Laut, di mana wilayah kerja kami ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sehingga di dalam pengawasan, keamanan, pertahanan dirgantara, udara nasional adalah bagian dan tugas fungsi dari TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, tadi pertanyaannya sudah ada kunjungan belum? Pada prinsipnya Lanut Samratulangi tentunya wilayah kerjanya adalah di bandara-bandara. Jadi kami ada di Sulawesi Utara ini dan Gorontalo kurang lebih ada 7 bandara. Dan kami sudah bekerja untuk mendapatkan data dan informasi, tentunya bekerja sama dengan lembaga instansi yang terkait tentang hal ini. Dan kunjungan secara langsung sampai dengan saat ini memang kami baru beberapa saja yang bisa kami laksanakan karena terus terang saya juga masih baru 2 bulan berada di kota Manado ini. Selanjutnya tadi seperti yang disampaikan rekan saya dari Lantamal bahwa kami juga TNI bersama Bapak Pangdam sama halnya yang sudah kami lakukan. Namun perlu saya tambahkan di sini bahwa TNI keniscayaan untuk tidak memihak kepada salah satu paslon ataupun partai tertentu. TNI netral, itu yang selalu kami dengungkan, itu yang selalu kami pegang, perintah dari Panglima TNI tentang netralitas TNI. Sehingga tugas yang sudah kami lakukan juga adalah memberikan jam komandan kepada para anggota kami untuk menekankan hal ini. Demikian juga di dalam keseharian kami bahwa fasilitas TNI tidak digunakan untuk kepentingan kampanye dari salah satu, salah dua dari partai atau paslon yang ada. Itu adalah yang sudah kami lakukan. Selanjutnya kami juga melakukan latihan untuk menjaga atau mengantisipasi in case emergency apabila ada perintah dari tentunya di sini di bawah perintah Pangdam untuk melakukan antisipasi atau menangani kegiatan yang terjadi ketika pelaksanaan di lapangan nantinya. Itu kurang lebih yang sudah kami lakukan Lanut Samratulangi. Demikian Mas. Baik, terima kasih. Jadi berbagai elemen TNI ini terlibat untuk mengamankan pemilu ya. Darat, laut, dan udara juga semua ya. Nah, tidak ketinggalan sebagaimana tadi di awal saya sampaikan ada salah seorang narasumber kita yang cantik malam hari ini. Umi Sida Bahmid, SPDI MPD, mewakili tokoh agama. Ini tokoh agama tentunya diharapkan juga ya bisa memberikan ceramah-ceramah, siraman-siraman rohani yang menyejukkan, yang kemudian bisa menciptakan rasa damai juga menghadapi pemilu 2024 ini. Nah, Umi Sida sendiri gimana ini? Apa yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang damai ini? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati semua narasumber, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua, salam sejahtera, para pendengar di mana saja berada. Sebelum saya menjawab, ya inilah keuntungan buat kita, betapa modernnya dunia ini, tapi RRI tetap masih mengudara. Luar biasa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Masya Allah. Dan dari RRI inilah terucap kalimat merdeka. Ya, malam ini tema yang sangat menarik. Membangun silaturahmi untuk mencapai pemilu damai. Luar biasa. Saya ingin menguraikan buat kita semuanya, mungkin tidak menggurui, tapi sekedar apa yang ditanyakan bahwa apa yang sudah diperbuat, kami sudah bekerja. Dan hampir semuanya selama ini kita bekerja. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwa masyarakat. Karena masyarakat kita ini menurut saya itu ada 3 tahapan, 3 tipikal. Masyarakat kita itu yang pertama, tipikal yang pertama itu ada yang masih tidur. Ya, masih tidur. Yang kedua sudah bangun tapi belum bergerak. Dan masyarakat yang ketiga sudah bergerak tetapi masih salah arah. Nah, di mana tempat kita untuk yang pas? Nah, satu tantangan buat tokoh agama, tidak hanya tokoh agama Islam,
tapi seluruh tokoh agama yang ada di Sulawesi Utara bilkhusus ya, adalah munculnya orang-orang yang menolak kedamaian itu. Yang kedua, ada yang di antara mendekati kita, istilahnya di samping kanan kita yang jauh kita bisa memberikan ketenangan, tetapi yang dekat kita lepas dari ketenangan itu. Ini yang disebut musuh dalam selimut. Yang ketiga, kita ini saya sering sampaikan bahwa manusia itu ibarat judul buku. Kadang di luar menarik, tapi dalamnya luar biasa. Itu membuat tegang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Semua tadi sudah menyampaikan, menginginkan untuk kedamaian, menginginkan untuk ketenangan. Kalau di dalam konsep Al-Quran itu sendiri, Allah memberikan isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa tenang. Jadi jauh sebelumnya, kalau tadi dihimbau untuk menghadapi pemilu tenang, sebenarnya panggilan jiwa manusia itu sudah dipanggil untuk jiwa-jiwa yang tenang. Nah, sekarang apakah kita akan memberontak pada saat orang berpikir negatif tentang datangnya pemilu, ataukah kita menjadi orang yang tenang pada saat mereka itu memberontak? Ini yang menjadi pertanyaan. Jawabannya kemana? Ada pada diri kita masing-masing. Maka sering saya sampaikan, di luar sana mungkin catatan, kita ini punya catatan dimensi waktu. Waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Dari 3 dimensi waktu inilah, kita tidak boleh terlepas antara satu dengan yang lain. Siapapun kita, dari manapun kita datang, tadi mungkin kita berdampingan dengan berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda tingkah laku, tapi tujuan kita cuma satu, ingin ketenangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Umi. Saya juga ingin minta tanggapan kembali ke Pak Kapolda ya, Pak Irjen Pol Yudiawan. Ini apa sebenarnya peran penting dari tokoh-tokoh agama untuk turut menciptakan nih Pak, pemilu yang damai? Seperti Bu Umi ini sebagai tokoh agama juga. Ya, sangat berperan sekali ya para tokoh agama dalam rangka untuk membuat masyarakat kita tuh adem. Ya, supaya semuanya kan inginnya semua berlangsung dengan kondusif, damai, tidak terjadi suatu apapun, kerjanya polisi, tentara ringan. Nah, ini diperlukan karena dengan tokoh agama hadir di tengah masyarakat, itu akan memberikan nuansa tersendiri. Jadi kita saling silaturahmi, menciptakan Kamtibmas dengan kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu nanti berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Oke, jadi peran penting tokoh agama di sini juga dibutuhkan ya, Pak Yudiawan ya. Nah, kemudian dari pihak Bawaslu juga nih selaku penyelenggara, bagaimana melibatkan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat juga untuk mengajak begitu ya, untuk bisa mengajak agar masyarakat juga bisa menciptakan pemilu yang damai ini. Pak. Ya, jadi kita juga memang sering mengundang ya tokoh-tokoh agama. Seperti nanti hari Senin kita akan sama-sama mengikuti kegiatan deklarasi untuk sinergitas pemilu yang berintegritas. Jadi sinergitas semua pihak untuk pemilu yang berintegritas. Termasuk di dalamnya tokoh-tokoh agama. Karena memang tadi saya sampaikan, kami merasa sangat penting sebab semua pihak memang harus terlibat. Semua pihak, semua unsur, tokoh agama, ada juga para tokoh masyarakat adat, baru juga ada tokoh-tokoh organisasi sosial masyarakat, dan seterusnya. Ini yang coba kita rangkul terus. Secara bersama-sama kita berkomitmen untuk untuk menciptakan pemilu yang damai, yang berintegritas. Itu mungkin. Baik. Nah, kembali ke Umi. Tapi di wilayahnya Umi sendiri sejauh ini gimana kondisinya? Masyarakatnya juga menghadapi pemilu 2024 ini, Umi? Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita ini berdampingan dengan berbeda agama, berdampingan dengan berbeda adat, berdampingan dengan orang yang berbeda suku. Tentu dari masing-masing masyarakat ini pasti memiliki perbedaan pilihan. Nah, kehadiran kami sebagai tokoh agama, itu tugasnya adalah memberikan ketenangan. Memberikan ketenangan, karena siapapun pilihan kita, yang dituntut itu adalah
Jangan sampai ada pemberontakan yang disebut dengan kedamaian itu. Nah, banyak di antara masyarakat kita yang, maaf, dalam tanda petik, banyak yang menyebutkan, paling-paling yang merontak emak-emak. Kalau saya menyatakan suara emak-emak tidak seperti itu. Tidak. Mereka menginginkan semuanya berjalan dengan damai, indah, dan tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Oke, itu harapan kita bersama ya. Iya. Oke, dan lumayan panjang obrolan kita. Kayaknya kita harus kembali jeda biar suasananya mencair lagi. Kita masih di Ruang Rindu Live Music and Talk Show. Kira-kira siapa yang akan tampil berikutnya menyanyi dari bapak-bapak ini? Saya ke rekan saya Yeli lagi. Silakan. Oke. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan, tadi artis dari Pangdam udah tadi ya Pak ya, kemudian Kapolda Sulut sudah, dan sekarang nih artis selanjutnya itu Bapak Danlan Tama. Kayaknya seru kalau nggak salah ya. Oke, kita undang untuk menyanyikan lagu kenangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Naldi Jenaka SAP MTR Opsla CHRMP. Panjang sekali Pak, jemputnya aja luar biasa. Ini kayaknya tuh luar biasa jabatan Bapak ya Pak. Hari ini mau nyanyi lagu apa Pak? Saya akan menyanyikan lagunya Bicis, Rest Your Love on Me. Keren. Kenapa Pak bawa lagu itu? Alasannya? Ada kenangan khusus Pak? Kalau tadi Bapak Kapolda ingat ibu, saya ingat istri terus. Ingat istri. Oh, istri saya dari sana. Oke. Biar istri menyandarkan ke bau saya terus. Wah, keren. Karena sekadar Bapak gitu ya membawakan lagu khusus untuk Ibu. Nah, siapa tahu nanti Ibu bisa maju ke sini juga untuk mendampingi Bapak ya. Oke. Yuk, langsung saja kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh Bapak Danlan Tama. Ibu, boleh nyanyi Bapak? Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was in, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while.
Saw you in the corner, and the moment I walk in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. What did you to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved so more than me. And in a time like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your loves on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your loves on me while. How long must I wait for the last strength to be here and the last chance to know? Get a thing that I was born too soon. How long, honey, when the loving don't come? I was there when they left me, just I didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your loves on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your loves on me while. Masih. Terima kasih Bapak. Hari ini sudah membawakan lagu kenangan khusus untuk istri tercinta. Waduh, Bapak pasti romantis sekali ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, tadi ya Bapak Darlan Tamal sudah membawakan lagu kenangan untuk kita. Selanjutnya kayak kurang lengkap ya kalau tidak dari Bapak Darlanut ya. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Darlanut Samratulangi, Marsma TNI Rapot CP Sindaga SEM Han. Oke Pak. Izin dulu. Oke Pak, mau bawakan lagu apa malam hari ini? Salam Dirgantara. Salam Dirgantara juga Pak. Saya akan membawakan sebuah lagu atau sebuah album nih. Kalau album Pak, kita sampai besok pagi kayaknya ya. Satu aja Pak dulu. Ya, saya kira di sini kan Ruang Rindu. Iya. Tapi saya yakin para pemirsa juga ada yang anak muda kan. Betul. Jadi tidak harus lagu-lagu yang itu lagu-lagu bapak saya dulu tuh kayaknya dia. Jadi ingat-ingat mak-mak dulu gitu ya. Iya, Bapak, jadi Ibu, mohon izin saya akan menyanyikan sebuah lagu. Iya. Tadi Pangdam, Kapolda sudah menyanyikan lagu Indonesia. Iya. Dan Lantamal lagu Inggris. Wah, iya. lagunya apa itu judulnya Pak? Kalau saya bukan lagu Inggris. Oh. Nah, jadi lagu ini sudah saya persiapkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Waduh, lama betul ya Pak ya, tapi luar biasa. Itu dipersiapkan 4 tahun yang lalu, tapi Betul. nyanyinya sekarang ya Pak? Itu sudah. Berarti persiapannya itu harus siap siaga. Nah. Dan sebelum berperang udah siap dulu ya Pak ya? Itu kita sudah latih, Jo. Latihan, oke. Jadi ini mengingatkan saya sebuah lagu waktu saya pernah berdinas atau bertugas ya Iya. di Korea Selatan. Waduh. Jadi sebuah Annyeonghaseyo lagu, ya Pak ya? ya betul. Sebuah lagu bahasa Korea berjudul Kokchong Haji Marayo. Tahu nggak artinya? Nggak tahu Pak, apa artinya? Don't worry dear Oh. atau jangan khawatir sayang. Oh, Jadi sesuai dengan tema kita kali ini tentang pilpres, pilkada atau pemilihan umum pada pesta rakyat kali ini, jadi tidak usah khawatir. TNI Polri bekerja sama untuk menjalankan pilpres ini dalam keadaan yang damai. Iya, selalu damai ya Pak ya. Oke, langsung saja kita akan menyaksikan dan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Bapak spesial hari ini ya.
tentunya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut Samratulangi Marsma TNI Ramo CP Sinaga SE MH. Silakan Pak. Mudah-mudahan ada yang bisa ikut lagu bahasa Koreanya. 그대여 아무 걱정하지 말아요. 함께 노래합시다. 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버리고 지나간 곳은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 떠난 이에게 노래하세요. 후회 사랑해 노래란 말이에요. 그대는 너무 힘든 일이 많았죠. 새로움을 잃어버렸죠. 그대 슬픈 얘기들 모두 그대요. 그대 탓으로 훌훌 떨어버리고 지나간 곳은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨단 말이에요. 지나간 곳은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨단 말이에요. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 음악고에 끄떡었다 말이요. 새로운 꿈을 꾸겠다 말이요. 안녕하세요. Annyeonghaseyo Bapak, terima kasih. Waduh keren ya. Kayak ini Bapak Pangdam Kapolda Sulut kayaknya dengan Bapak ini ya. Dalam Tamal kayak harus belajar nih lagu ini, keren sekali ya. Oke, beri tepuk tangannya dong. Oke, tapi Pak, Bapak kan ada mau bawa satu lagu lagi Pak, dengar Pak. Pak jangan turun dulu Pak, rasa-rasanya ada satu lagu deh. Apa ya tadi ya? Apa Pak? Coba diingat-ingat lagi Pak, lagu apa itu? Kenapa Pak? Gak perlu lagu Korea? Nanti translate ya Pak. Ya baik, mohon izin Pangdam. Ya kata Dan Lantamal, kalau sudah pegang mic nggak mau turun nih. Sebuah lagu lagi ya. Sebuah lagu mungkin ini karena acaranya di malam minggu. Jadi izinkan saya untuk meramaikan acara ini. Mari kita bergembira dengan sebuah lagu Di Saidan. Oke, silakan Pak.
Oh coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Oh coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Di sainan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sainan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Angkat gelasnya dong. Tapi jangan cap tikus ya. Dan jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar, iringi langkah kita menembus malam. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Di sainan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sainan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Di sainan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sainan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Di sainan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sainan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Tuangkan air, tuangkan air kedamaian. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya mau lanjut lagi kayaknya ya Pak ya, tapi nanti dulu deh. Oke, yang masing-masing ya di acara kita Ruang Rindu malam hari ini, satu rapi menuju Pemilu Damai. Dan selanjutnya kita akan panggilkan lagi Randy untuk memandu talk show kita malam hari ini. Baik, terima kasih ya Lin ya. Malam semakin panjang, kita semakin seru kayaknya malam hari ini. Terima kasih Pak sudah menghangatkan suasana, memeriahkan suasana malam hari ini. Oke, dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan statement ya terkait dengan Pemilu Damai ini dari Danpomdam Kolonel CPM Ucok Anggiat Simajuntak. Baik Pak, silakan, kita ingin dengarkan juga statementnya terkait dengan Pemilu Damai dan juga operasi justisi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Panglima ya, yang terhormat Bapak Kapolda, Bawaslu, Bapak Bawaslu, KPU, Bapak dan Lantamal dan Lanut. Izin kami menyampaikan, sebenarnya saya datang di sini diperintah, saya harus siap, harus menyampaikan perintah ini dan harus saya sosialisasikan. Yang pertama, tahapan pemilu yang dari sejak awal
sudah dari tahun lalu Bapak Panglima TNI sudah mengumumkan kepada kita dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam bentuk ketentuan Panglima TNI, instruksi Panglima TNI bulan November tentang apa yang harus dilakukan dalam pemilu. Atas dasar itu kemudian muncullah seperti ini buku saku yang sudah didistribusikan di seluruh Indonesia dan Kodam 13 mereka juga sudah membuat ini sebagai contoh. Setelah selesai tahun 2023, pencanangan operasi Gaktip Justisi dengan sandi waspada Wira Pedang dengan citra Wira Pedang. Salah satu kegiatan, salah satu sasarannya ada beberapa sasaran. Sasaran umum itu kegiatan-kegiatan seperti illegal logging, finishing, segala macam. Tapi ada sasaran khususnya. Sasaran khususnya adalah mensukseskan pemilu. Nah, karena atas dasar itu, nanti kami akan melakukan sama seperti Bawaslu dengan kepolisian. Kita ada Gakumdu, kita di Gorontalo sudah ada Gakumdu, di Sulteng belum, sudah, cuman di Sulut kita yang belum. Kami hanya berkomunikasi dengan POM Angkatan. Kami dengan POM Angkatan yang nanti akan dimulai dengan sosialisasi. Sosialisasi kami akan gabung dengan Polisi Militer Angkatan yang akan dilaksanakan mungkin sebelum pemilu. Sebelum pemilu kemudian akan ditandai dengan mulainya operasi itu adalah operasi gelar Ops Gaktip Justisi. Atas dasar itu juga kita sudah membuka pos-pos penegakan hukum netralitas TNI di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Palu. Jadi dimulai dari Morowali, dimulai dari Luwu, dari Toli-Toli, kita sudah membuka pos-pos yang apabila diketemukan pelanggaran hukum oleh anggota TNI, kalau itu angkatan darat, kami telah membuka nomor telepon yang bisa dihubungi dan barcode yang sudah kami edarkan. Kalau untuk angkatan udara dengan angkatan laut, kami sudah berkomunikasi juga melakukan hal seperti itu. Untuk angkatan darat boleh menghubungi apabila ada pelanggaran anggota TNI yang melanggar, itu bisa 08 dapat menghubungi 0821 9544 6683. Saya ulangi. 0821 9544 6683. Saya ulangi sekali lagi 0821 9544 6683. Itu adalah nomor handphone yang bisa dihubungi apabila itu adalah anggota TNI Angkatan Darat. Untuk anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga sudah ada. Kemudian kami juga memberikan penjelasan nanti dalam sosialisasi tersebut dan sudah kami lakukan juga bahwasanya ada proses penyelesaian perkara pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu itu apabila ada laporan dilaporkan akan kami laporkan kepada Bawaslu. Bawaslu akan memvalidasi atau memverifikasi jika ada cukup bukti maka proses penyidikan akan dilakukan. Kalau di Angkatan Laut kami akan serahkan kepada Danlan Tamal. Kalau Angkatan Udara kami serahkan kepada Danlan untuk Polisi Militer Angkatannya. Mungkin gambaran garis besarnya itu Mas. Baik. Ya kira-kira itulah ya. Terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus kan gitu kan. Nah. Terima kasih saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kolonel CPM Ucok Anggiat Simanjuntak ya dari dan Pomdam. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama akan mendengarkan closing statement dari Pangdam dan juga Pak Kapolda, kami akan berikan kesempatan juga kepada Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Bapak Nawir Esos, juga untuk memberikan, mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak, silakan. Terima kasih Mas Randy. Pertama-tama yang terhormat Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danlan Tamal, dan Lanut, Pak Bawaslu, KPU, tokoh agama, dan POM. Terima kasih malam ini sudah bisa hadir di acara Ruang Rindu RRI Manado. Yang ini mungkin yang pertama dan akan kami lanjutkan setiap bulan sekali. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita bikin kegiatan-kegiatan seperti ini lagi. Kaitannya dengan pemilu, karena ini silaturahmi menuju pemilu damai. RRI sudah melenggarakan siaran pemilu sejak bulan
Mei tahun 2023 kemarin. Di situ kita memberikan edukasi seperti malam ini, peran RRI memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kita dapat semua malam ini. Dapat hiburannya, dapat edukasinya, dapat informasinya. Dan mungkin kita dengan Pak Bawaslu maupun KPU akan terus berupaya bagaimana cara bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan pemilu di 2024 ini tanggal 14 Februari. Dan menimbulkan kesadaran untuk semua masyarakat, terkhusus di Sulawesi Utara, untuk berpartisipasi pada tanggal 14 Februari nantinya. Jangan kita golput. RRI sudah menyelenggarakan edukasi pemilu sejak bulan Mei 2023 kemarin sampai dengan November. Itu rata-rata seluruh RRI Indonesia melakukan gerakan cerdas memilih. Gerakan cerdas memilih menuju ke pemilu damai. Dan hampir kita libatkan semua unsur anak muda, terutama generasi Z yang melakukan pemilihan pemula. Kami selalu menghimbau, memberi edukasi, memberikan informasi sehingga pada saatnya nanti mereka bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Bapak Nawir Esos. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan closing statement dari Pangdam dan juga Kapolda terkait dengan talks kita malam hari ini, silaturahmi menuju pemilu damai. Saya persilakan terlebih dahulu dari Pak Pangdam, silakan. Untuk closing statementnya, Pak. Terima kasih. Pada momen penting ini, saya sebagai Pangdam 13 Merdeka mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemilu yang damai. Pemilu adalah bagian dari proses demokrasi kita yang sangat berharga dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan luber dan jurdil, ya, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam menjaga suasana aman dan damai selama pemilu. Jangan biarkan perbedaan pendapat politik atau pilihan calon menyebabkan konflik atau kegaduhan, bahkan kekerasan. Mari kita menghormati hak setiap warga negara untuk memiliki opini dan pilihan yang berbeda dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Tentu aparat keamanan termasuk TNI akan hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pemilu. Kami siap bekerja dengan instansi terkait dalam menjaga netralitas dan memberikan perlindungan kepada seluruh peserta pemilu. Saya menyampaikan, tadi disampaikan dan Pomdam bahwa ada tempat pengaduan tentang ketidaknetralan TNI. Padahal TNI di dalam Undang-Undang TNI bab 2 pasal 2-nya itu menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Ya. Itu sudah dalam undang-undang, tapi TNI biasanya ditarik-tarik terus ya, ditarik-tarik untuk berpolitik praktis. Kalau ditarik-tarik untuk menyanyi, okelah kita. Ya, tapi untuk berpolitik praktis sudah ada undang-undangnya. Jadi percayalah TNI akan netral dalam pemilu ini. Saya yakin dengan kesadaran dan partisipasi setiap individu, kita dapat menjaga pemilu yang damai. Mari kita memilih dengan bijak, mematuhi aturan, bersikap toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilu ini. Kita menjaga demokrasi kita dan terus membangun bangsa Indonesia yang kuat, sejahtera dan berkeadilan guna suara Anda dengan baik. Gunakan suara Anda dengan bijak karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Pangdam. Selanjutnya bergeser ke Pak Kapolda, silakan Pak Kapolda, closing statement untuk talks kita malam hari ini, silakan. Terima kasih. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nurani. Kami menjamin keamanan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu, yaitu dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat.
dan yakinkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kemudian yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan hak untuk dipilih. Dan yakin bahwa ini polisi bersikap netral. Demikian. Baik, terima kasih. Berikan aplaus juga untuk Kapolda Sulawesi Utara. Jadi 14 Februari jangan lupa menggunakan hak pilih kita datang ke TPS, jangan cuma ingat-ingat Valentine saja ya. Tapi 14 Februari ungkapkan rasa kasih sayang kita ke bangsa dan negara dengan datang ke TPS memberikan suara kita begitu ya. Dan 14 Februari ini adalah pesta demokrasi, pesta seluruh rakyat Indonesia sehingga sudah sepantasnya untuk kita sama-sama menjaga kedamaiannya ya. Karena ya berbeda pilihan itu hal yang biasa karena ada pilihan sehingga ada perbedaan pilihan. Jadi itu hal yang biasa ya. Oke, dan selanjutnya ya Lin. Ya Randy. Kita kayaknya akan mendengarkan lagu nih. Iya. Kita bergabung kembali ya setelah terpisahkan beberapa menit lamanya. Tapi bukan kita berdua ya. Iya. Bukan kita berdua. Bukan kita berdua yang nyanyi ya. Nanti semua pulang. Nah hari ini spesial, kita akan menyanyikan lagu yang dibawakan oleh Bapak Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Legowo, WR Miko, yang akan membawakan lagu Widuri. Oh mau sama-sama? Sama-sama boleh? Boleh Pak. Oke, kita persilakan Bapak untuk naik ke panggung. Jadi yang mimpin lagunya nanti Pak Pangdam, nanti kita nyanyi semua sama-sama katanya. Ini lagu Widuri ya Pak ya. Ada momen mungkin spesial dengan lagu ini Pak? Atau sekedar suka saja mungkin? Lagi mikir dulu. Kalau tadi Bapak Kapolda mengingat orang tua, kemudian Pak Dan Lantamal tadi istri, kemudian Pak Danalut tadi apa itu? Pacar ya? Ini kenangan di Korea Pak? Kenangan di Korea, pacar di Korea. Nah ini untuk semuanya lah. Yang referennya kan walaupun namanya Widuri kita ganti nama istri kita masing-masing atau suami masing-masing. Romantis ternyata bapak-bapak kita ini TNI Polri. Widuri elok bagai rembulan. Nah itu namanya istri ya. Silakan Pak Dalalman istrinya namanya siapa diganti Widuri diganti gitu. Kelihatan sangar-sangar bapak ini tapi ternyata penuh cinta terhadap para istrinya ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Mari Mbak dibantu untuk menyanyi. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai lukisan, oh sayang.
Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Mari sama-sama. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Terima kasih. Balasan lagi ini. Tapi ini lagu yang pernah juga di-request di program Ruang Rindu di Pro 1. Itu lagunya tuh judulnya Kamu Gak Sendirian. Nah, malam hari ini spesial akan dibawakan oleh Bapak Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI, Bapak Naldi. Ayo Pak. Bapak akan membawakan lagu Gak Sendirian hari ini, ya. Oke, langsung saja Pak, bawakan lagunya malam hari ini. Yang tahu lagunya boleh ikut. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu akan baik-baik saja. Karena di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu.
Dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar nggak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar nggak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, mesti di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Seluruh pendengar Pro 1 FM, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ayo kita sama-sama pada tanggal 14 Februari kita gunakan hak pilihnya dan kita ciptakan pemilu yang damai. Setuju? Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Na 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 na. Terima kasih, selamat malam. Thank you, good evening. Kepada semua narasumber yang sudah hadir dan pemirsa penonton dimanapun berada yang mendengarkan siaran kita juga di RRI Pro 1 malam hari Iya, ini panasnya udah terakhir, udah mau kelar malah baru panas. Iya, betul. Dan masih malam hari ini dengan adanya Ruang Rindu malam ini mengingatkan kita kepada pendengar dan khususnya juga pemirsa RRI, kita tidak sendirian karena dalam mewujudkan pemilu damai 2024 kita bersama-sama mewujudkan damai tersebut. Untuk itu mari kita bakal mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang di rumah juga kalau mau ikut, kita sama-sama berdiri, kita nyanyi lagu kemesraan ya. Ya mari Bapak. Biar lebih mesra lagi kita menghadapi pemilu tahun 2024. Oke, dan yang pasti terima kasih kepada seluruh narasumber sekali lagi yang sudah hadir pada malam hari ini bersama prajurit dari Kodam dan juga Polda yang sudah hadir juga di Studio 3. Dan tentunya sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya saya, Angelina Edward.
Dan saya Randy Koyanso. Selamat malam untuk kita semua. Kita nyanyi sama-sama. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara surya tengah mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersetu, getar seluruh jiwa berubah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.